Halo, bertemu kembali dengan Ibu Tri di pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi genetik. Baik, untuk materi genetik, silahkan memperhatikan gambar yang ada di sini. Di sini ditunjukkan gambar ya, ini memperlihatkan materi genetik itu berada di semua makhluk hidup ya, manusia, tumbuhan. Manusia itu berarti hewan, tumbuhan. Nah, ini ada gambar bakteri. Nah, semua itu memiliki materi genetik di dalam sel-sel tubuhnya. Nah, maka ini kalian harus mengingat kembali materi kelas 11 mengenai sel. Ya, materi ini kamu pelajari, kamu ingat-ingat kembali. Di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Nah, inti sel atau nukleus ini di dalamnya itu memiliki kromosom. Kromosom itu kalau diurai bagian paling kecilnya itu disebut dengan DNA. Seperti itu. Ya. Nah, maka DNA ini dia di dalam sel itu kan membentuk kromosom ya. Nah, dia diikat oleh protein-protein yang disebut sebagai protein histon. Seperti itu. Baik. Nah, sebelum kita mempelajari tentang materi genetik, silahkan diperhatikan. Di sini ada beberapa gambar. Nah, seberapa miripkah gambar-gambar ini? Ini ada orang utan yang memiliki 24 pasang kromosom. Kemudian di sini ada manusia, ya. Kalau dilihat secara fisik, orang utan yang memiliki 24 kromosom dengan manusia yang memiliki 23 kromosom ini berbeda. Tetapi secara genetik ternyata 98% itu genetik kita sama. Ya, manusia dengan orang utan sama. Kemudian ini ada bayi kembar, mirip sekali. Nah, kalau dilihat itu tidak ada perbedaannya ya, hampir tidak ada perbedaannya secara kasat mata. Nah, ini yang mirip seperti ini di dalam tubuhnya itu ternyata juga tidak sama, materi genetiknya itu ada yang tidak sama. Seperti itu ya. Kemudian ini manusia. Nah, kalau kita lihat ada yang memiliki rupa yang berbeda-beda. Nah, ternyata meskipun kalau kita lihat perbedaannya itu cukup menonjol, tetapi ternyata 99,9% itu identik. Seperti itu. Ya, baik. Nah, di sini coba diperhatikan. Di sini ada kromosom manusia. Nah, ini diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan teknik pewarnaan ya, nanti akan kelihatan warnanya, kemudian bisa dikelompokkan. Nah, yang sama besarnya nanti berarti itu menjadi satu jenis kromosom yang sama. Ya, berarti ini adalah kromosom homolognya. Nih, kemudian kalau kita lihat di sini, kromosom manusia itu ada 23 pasang ya, satu pasang, dua pasang, tiga pasang sampai dengan nomor 23. Ini ya, ini nomor 23. Nah, nomor 1 sampai dengan nomor 22, ini ya, 1 sampai 22, ini disebut sebagai kromosom tubuh. Kemudian nomor 23 ini disebut sebagai kromosom seks. Artinya, kromosom nomor 23 adalah kromosom yang nantinya menentukan jenis kelamin. Kalau manusia itu perempuan, maka kromosom nomor
23 itu adalah kromosom X ya. Jadi berarti ada 22 kalau dia perempuan, nomor 1 sampai nomor 22-nya itu sama, 22 autosom ya. 22 itu berarti udah pasang ya. 22 autosom ditambah ini apa namanya, kromosom seksnya kalau perempuan XX. Kalau dia laki-laki, manusia ini laki-laki, maka autosomnya sama 22 ya, ditambah XY nomor 23-nya. Jadi nomor 23-nya ini. Nah, ini menggambarkan kromosom pada manusia yang di dalamnya itu terdapat DNA sebagai materi genetik. Baik, perhatikan ini. Ini ada kata-kata ya, ada genom. Genom itu adalah satu set lengkap informasi genetik yang dimiliki oleh suatu organisme. Yang tadi ya sebelumnya ada gambar pada manusia genomnya itu ada terletak pada 23 pasang kromosom yang tadi diperlihatkan ya. Kemudian 0,1% variasi genetik pada DNA manusia itu spesifik antara satu individu dengan individu lainnya ya, 0,1. Nah, ini bisa membedakan penampilan fisik, perilaku, kemudian respon terhadap penyakit, obat, pangan dan seterusnya. Misalnya fisik itu kita bisa lihat dari rambut, kemudian bentuk muka, bentuk hidung ya, warna kulit dan seterusnya. Ini bisa membedakan. Nah, kemudian di sini ada yang disebut sebagai single nucleotide polymorphism ya, SNPS. Di sini variasi perubahan hanya satu basa nitrogen pada DNA ya yang terdapat pada kromosom ini bisa menyebabkan perubahan drastis pada fenotip. Artinya 23 kromosom tadi, 23 pasang kromosom tadi, apabila pada salah satu DNA-nya, nih DNA seperti ini ya, ada perubahan basa nitrogen satu saja yang tidak sesuai, itu bisa menyebabkan perubahan drastis pada fenotip. Nah, nih. Contoh misalnya, di kelas 11 kalian sudah diajarkan tentang macam-macam sel darah ya. Pada sel darah merah itu kan bentuknya harusnya bulat, cekung di tengah atau bikonkav ya. Nah, tetapi apabila terdapat perubahan basa nitrogen ya, ada perubahan nih basa nitrogen dari misal kalau pada bulan sabit itu seharusnya basa nitrogennya ini kan ini asam glutamat, tetapi dia menjadi ini valin ya, ini basa nitrogen adenin diganti dengan timin. Yang terjadi nanti sel darah merah yang harusnya bulat bikonkav ini akan menjadi bentuknya seperti bulan sabit dan ini bisa menghambat peredaran darah ya, karena bisa menyumbat pembuluh darah. Selain itu juga mudah rusak dan juga ketika mengikat oksigen itu tidak maksimal, maka bisa disebut sebagai anemia bulan sabit. Seperti itu. Nah, dari yang Ibu sampaikan ini tadi tentang kromosom pada manusia ya, ini sebenarnya Ibu pengen memberitahu bahwa manusia itu makhluk hidup ya, terutama manusia
ini memiliki sesuatu yang rumit di dalam tubuhnya, ya, kecil rumit yang disebut dengan DNA. Nah, DNA itu terdapat pada kromosom. Nah, kromosom terdapat pada sel. Nah, berarti materi genetik itu ada di sel-sel tubuhmu ya, dan juga sel kelaminmu ada di situ. Nah, yang rumit itu ternyata bisa membuat kalian itu berbeda-beda. Ya, fenotip kita bisa lain antara putri dengan kalian, meskipun sama-sama mungkin ya dengan kalian yang perempuan, sama-sama perempuan tetapi berbeda. Dari kulitnya mungkin, dari rambutnya, bentuk hidung, bentuk alis, matanya, dan seterusnya. Nah, ternyata itu ada di dalam tubuh kita masing-masing, unik ya, setiap satu individu dengan individu yang lainnya itu berbeda. Nah, mudah-mudahan dengan gambaran ini kalian bisa lebih mudah ya untuk masuk ke apa itu materi genetik. Materi genetik itu ternyata ada di dalam tubuh kita, mengekspresikan sesuatu yang bisa dilihat. Nah, tetapi sebenarnya yang bisa dilihat itu hanya sebagian ya, karena ada yang eh, bisa diekspresikan tetapi tidak terlihat, misalnya perilaku. Kemudian nih, tadi ya, ini ada perilaku, kemudian ada respon terhadap penyakit, obat, makanan. Nah, makanan ini nanti kita pelajari di bab selanjutnya ya. Di situ misalnya ada, oh, kenapa sih kok ada orang yang ketika makan pare itu ya merasa nikmat-nikmat aja, tetapi ada orang tertentu yang makan pare itu rasanya pahit sampai tidak tertelan dan seterusnya. Itu bukan hanya faktor karena tidak terbiasa, tetapi juga bisa karena faktor genetiknya. Seperti itu ya. Oke, cukup. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi genetik yang akan kita pelajari ya. Ada kromosom, ada gen, ada DNA. Nah, gen ini nanti bersama dengan alel ya. Gen dan alel nanti menjadi satu. Kemudian terakhir DNA RNA. Di bukumu mungkin yang pertama adalah DNA RNA, kemudian baru nanti menuju gen dan kromosom ya. Tetapi ada satu lagi nih sebenarnya tentang sintesis protein, tetapi nanti ini di terakhir saja. Seperti itu ya. Baik. Yang pertama, kita akan pelajari dulu tentang kromosom. Nah, seperti yang sudah tertulis di sini ya, kromosom itu membawa materi genetik. Gambaran dari kromosom yang tadi sudah Ibu sampaikan itu seperti ini ya. Nih, mana ya tadi? Nih, kromosom. Oh, kromosom itu ada di dalam sel. Kemudian dia ternyata letaknya di nukleus. Ternyata kromosom itu di dalamnya ada DNA. Seperti itu. Ya, baik. Kembali lagi. Yang kromosom itu membawa materi genetik. Setiap makhluk hidup memiliki ukuran dan bentuk kromosom ya yang berbeda-beda. Ukurannya beda, bentuknya berbeda. Kemudian panjang kromosom ini juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, bentuk kromosom pada saat sel melakukan pembelahan ini berbeda-beda, tetapi hampir pada semua sel ketika terjadi pembelahan, kromosom itu akan menebal. Kenapa menebal? Karena DNA-nya, berarti materi yang paling kecil ya, yang ada di dalam kromosom yang disebut dengan DNA ini nanti akan mengalami penggandaan, maka menjadi menebal, menjadi lebih mudah diamati seperti itu, meskipun tidak dengan mata telanjang ya. Oke. Nah, ini adalah macam-macam bentuk dari kromosom. Jadi kromosom itu tidak selalu bentuknya ini sempurna seperti ini. Lengannya ada dua sama panjang. Nah, ini kemudian sentromernya di tengah-tengah, tidak. Bentuk dari kromosom itu berbeda-beda. Maka nanti bukan nanti ya, maksudnya tadi ketika kalian melihat ini ya sama dengan yang tadi Ibu sampaikan di awalnya. Loh,
kok kromosom kok ini nomor 1 itu kok berbeda dengan kromosom nomor 12? Ya berbeda. Karena itu tadi, ya bentuk kromosom itu berbeda-beda. Nih, ada yang bentuknya metasentrik, ada yang bentuknya telosentrik, akrosentrik, sentromer dan sentromer submetasentrik dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik, ini gambaran dari kromosom. Kromosom itu ini disebut benang ya, benang-benang kromatid. Benang-benang kromatid ini kalau tidak terjadi pembelahan biasanya tipis, tetapi nanti kalau terjadi pembelahan menjadi tebal. Kenapa? Nah, tadi karena DNA-nya menebal ya. Oke. Kemudian di tengah-tengah ini ada sentromer. Sentromer itu tempat mengikatnya kinetokor ya. Apa namanya? Dia ini loh, benang-benang spindle pembelahan ini nanti melekatnya pada kinetokor pada sentromer kromosomnya. Nah, nanti setelah bab materi genetik kan kalian mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, di situ nanti akan lebih dijelaskan ya tentang ini. Oke, baik. Ini gambaran dari kromosom. Nah, nanti benang-benang ini ketika terjadi pembelahan akan menarik sehingga nanti antara kromosom sister kromosom ini akan menjadi dua atau tertarik gitu ya, masing-masing ke kutub yang berlawanan seperti itu. Baik, ini menjelaskan tadi yang sudah Ibu jelaskan, menambah penjelasannya ya. Ada autosom, ada gonosom. Kromosom, nah contohnya pada kromosom manusia tadi, ada yang disebut kromosom tubuh, ada yang disebut kromosom seks. Kromosom tubuh itu tidak menentukan jenis kelamin. Seperti yang tadi ya, ada kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22. Itu autosom, tidak menentukan jenis kelamin. Gonosom itu adalah kromosom nomor 23. Ya, ada kromosom X dan kromosom Y tadi. Nah, kalau perempuan berarti nanti X dengan X, kalau laki-laki X dengan Y. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian di sini ada tipe dan jumlah kromosom. Ini sebenarnya ini tadi kan sudah Ibu sampaikan di awal ya. Pokoknya intinya manusia itu punya 23 pasang kromosom ya. Kalau terdapat pada sel tubuh itu jumlahnya pasang. Tetapi kalau dia berada pada sel kelamin, nah kalau laki-laki itu di spermanya, kalau perempuan itu di ovum, nah ini jumlahnya bukan pasang tetapi 23 buah. Ya, berarti 22 itu autosom ditambah 1 gonosom. Kalau sperma berarti Y, kalau perempuan berarti 22 kromosom tubuh ditambah 1 kromosom X. Nah, ini disebut haploid ya, karena nanti ketika sperma ini bertemu dengan ovum, dia menjadi zigot. Nah, ini 23 jadinya adalah 23 pasang atau 46 buah ya. Kalau misalnya sperma itu 23 pasang, ovum 23 pasang, kamu bisa bayangkan. Misalnya kamu punya kromosom 46. Kalau sperma dan ovummu itu masing-masing 46 ya. Nah, ketemu misalnya jadinya berapa? 92. 92 nanti ini pada anakmu ya berarti. Kemudian anakmu nanti ketika memiliki anak lagi, berapa jumlah kromosomnya kan akan bertambah banyak-banyak ya. Maka pada sel kelamin itu terjadi reduksi kromosom. Kromosomnya itu hanya setengah kromosom induk disebut dengan kromosom haploid. Seperti itu.
Oke, ini juga berlaku pada makhluk hidup yang lain ya, tetapi kan makhluk hidup yang lain belum tentu kromosomnya jumlahnya adalah 46 buah atau 23 pasang, tergantung jenis makhluk hidupnya gitu. Nah, ini tadi kariotip manusia ya, tampilan visualnya. Nah, oke, baik. Ini contoh-contoh organisme dengan jumlah kromosomnya ya. Misalnya ada lalat buah, nyamuk, manusia, orang utan, simpanse, gorila. Nah, ini ada perbedaannya ya. Oke. Baik, itu tadi tentang kromosom. Materi tentang kromosom cukup ya. Kita akan lanjut ke materi tentang gen dan juga alel. Nah, sebelum kita melihat materi gen dan alel, kromosom tadi silakan selalu diingat-ingat ya. Karena gen dan alel itu kita akan melihat ke bagian yang lebih kecil dari kromosom. Jadi intinya adalah masih tetap kita bicara tentang kromosom, tetapi di bagian yang lebih kecil seperti itu ya. Oke. Ini disebut gen. Gen itu apa? Gen itu adalah urutan basa nitrogen yang spesifik pada rantai atau untai DNA. Nah, misalnya ini kromosom. Nah, kromosom itu tadi kan dia adalah sebenarnya itu terdiri dari DNA ya, yang digulung oleh protein histon kan tadi. Ada protein yang menggulung DNA itu memadat membentuk yang namanya kromosom. Nah, kalau diurai, kromosom nanti membentuk sekuen DNA yang panjang sekali gitu ya. Nah, dari DNA yang sangat panjang itu ternyata tidak semua DNA itu um, apa ya bisa mengkode atau mengekspresikan gen. Nah, nih perhatikan bagian di sini ya catatannya. Gen itu hanya menempati sebagian kecil DNA kromosom. DNA lainnya tidak mengkode protein tertentu atau disebut sebagai DNA sampah. Artinya, dari DNA yang panjang ini ternyata hanya bagian-bagian tertentu ini yang berguna untuk mengekspresikan gen yang bisa membentuk protein dan mengekspresikan gen ya. Jadi, gen itu nanti dia bisa mengekspresikan misalnya dari orang tuamu dia memiliki gen rambut lurus, maka nanti rambut lurus itu bisa diturunkan ke kalian gitu ya, ke dirimu misalnya. Nah, itu disebut sebagai gen. Nah, gen itu pada satu kromosom, nah ini bisa memiliki beberapa jenis gen. Nah, ini ya, ini gen ada misalnya ini ada gen di sini, di sini, di sini. Nah, bagian yang lain itu ternyata tidak mengekspresikan gen. Maka nanti berarti hanya bagian sini dari DNA itu yang berguna. Yang lainnya itu ternyata DNA-nya tidak mengekspresikan atau tidak berguna atau biasa disebut sebagai DNA sampah. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini penjelasan dari gen ya. Segmen berarti potongan DNA. Ya, yang terkait dengan sifat tertentu yang diwariskan. Ada pada suatu kromosom tertentu ya, lokus kromosom tertentu. Nah, di sini ada gen. Kalau diurai berarti ini ada DNA, misalnya panjangnya berapa. Terus ini bisa mengekspresikan gen tertentu, misalnya warna rambut, seperti itu ya. Oke, kemudian sifat gen mengandung informasi genetik, dapat menduplikasi diri ya, pembelahan. Nah, ini ditentukan oleh kombinasi nitrogen, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, ditentukan oleh susunan kombinasi nitrogen, basa nitrogen ya, nanti kita pelajari di DNA. Ada basa nitrogen itu adenin, guanin, kemudian timin dan sitosin seperti itu. Kemudian ini fungsi gen mengatur perkembangan dan proses metabolisme makhluk hidup, menyampaikan informasi genetik ya dari
individu yang satu ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, seperti itu, diturunkan. Kemudian sebagai zarah ya, bagian terkecil, nah, yang berada di dalam kromosom. Jadi gen ada potongan kecil yang ada pada kromosom yang bisa membawa informasi genetik dan diturunkan ke keturunannya. Nah, kemudian ini kita berbicara ke yang namanya alel. Ya. Alel itu apa? Oh, alel adalah gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Nah, nanti Ibu tunjukkan ya. Ekspresi dari alel dapat sama ya, serupa. Misal A besar dengan A besar karena mengekspresikan hal yang sama, atau A kecil. Ini berarti dominan ya. Ini berarti resesif. Ekspresi yang berbeda, misal gen A besar itu menentukan bentuk buah bulat ya, alelnya A kecil, ini lonjong. Nah, maksudnya kalau A besar kan A besar itu bentuk bulat, berarti ini memang benar-benar sempurna bulat ya. Secara dilihat dengan mata telanjang nanti bentuk buahnya bulat. Di dalamnya itu secara gennya itu ya dia memang bulat gitu ya. Jadi kalau ini bentuknya lonjong. Nah, lonjong nih ya, A kecil. Nah, untuk lonjong itu berarti karena ini resesif ya, A kecil, kan dia bisa dikalahkan oleh A besar. Maka kalau lonjong itu biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini salah ya. Harusnya A kecil. Karena ini dominan, ini resesif. Tetapi kalau misalnya meskipun ini A kecil, tetapi nanti A kecilnya itu ketemu dengan A, ini tetap dia bulat. Kenapa bulat? Karena di sini ada alel A besar yang menentukan gen bulat. Maka alel A kecil yang menentukan buah lonjong itu dikalahkan. Maka tetap bulat nanti. Tetapi yang kita lihat ya, fenotipnya yang kita lihat bulat, tetapi di dalamnya mengandung gen lonjong. Seperti itu. Nah, kita perhatikan ini. Ini adalah gambaran dari alel ya. Ini tadi kromosom homolog. Nah, kromosom homolog itu ya kromosom kalau dia nomor 1 berarti sama-sama kromosom nomor 1 tadi ya. Oke, ini namanya lokus. Lokus dari kromosom itu. Nah, misalnya begini. Nah, ini untuk A besar, ini untuk A kecil. Oh, maaf. Ini A besar, A kecil berarti ini untuk yang lain misalnya B ya. Kalau ini untuk bentuk buah yang bulat tadi misalnya, ini untuk bentuk buah yang lonjong. Bulat, lonjong. Kalau ini untuk bentuk buah, maka di lokus yang lainnya ini pasti nanti akan memiliki gen tertentu. Gen apa misalnya? Warna buah. Biru misalnya. Oh, yang ini putih. Ini biru, ini putih. Biasanya alel itu diberi nama sesuai dengan nama fenotip. Misalnya ini B biru. Itu ya, fenotip. Kalau yang alel resesifnya itu biasanya mengikuti yang dominan. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan alel. Ya, ini lokus. Nah, ini bagian sini ini yang ada gennya. Ini yang ada gennya. Ya, ini yang ada gennya. Terus bagaimana dengan yang bagian sini? Kalau ini tidak mengekspresikan gen, maka tadi disebut sebagai nanti DNA-nya kalau misalnya diurai panjang, ini DNA-nya itu tidak mengekspresikan gen, maka disebut sebagai DNA sampah. Seperti itu. Ya. Oke.
Ini untuk gen dan juga alel tadi ya. Oke. Baik, selanjutnya ini yang terakhir dari materi genetik sebelum ke bab sintesis protein ya. Baik. Oh ya, sebelum ke DNA RNA, di sini Ibu sisipkan tambahan materi ya tentang epigenetik. Kalau tadi kalian sudah mengerti tentang DNA, tentang kromosom ya. Kromosom kemudian ada alel gen tadi. Nah, ini genotip itu sifat yang tidak tampak kalau misalnya tadi itu adalah ini ya, misalnya buah lonjong ini A besar A kecil, pasangan alel ini disebut sebagai genotipnya, gennya. Fenotipnya itu yang kelihatan, misalnya bulat tadi ya, buah bulat itu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang namanya fenotip. Nah, kalau ini diterapkan pada kita nih ya, kita ini kan mengkonsumsi makanan dari luar ya, dari luar tubuh. Kita tidak bisa mensintesis makanan sendiri. Kita makan dari luar. Makanan yang kita makan itu akan menentukan ya, apa yang ada di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kamu adalah apa yang kamu makan. Artinya yang ada di dalam tubuh kita yang kita pelajari tadi ya, yaitu genetik kita, itu ditentukan oleh berbagai aspek ya. Salah satunya adalah bukan salah satunya, makanan itu terbesar ya, meskipun salah satunya tetapi terbesar menyumbangkan pengaruh pada gen itu ya. Lingkungan itu ya, makanan, tempat kita tinggal. Walaupun sekuen DNA itu sama, nah, fenotip atau ekspresi gennya itu bisa berubah akibat pengaruh lingkungan yang diwariskan keturunannya. Contoh, misalnya orang tuamu itu perokok, di dalam DNA-mu itu nanti akan terjadi mutasi. Mutasi ini bisa menyebabkan hal yang negatif. Contohnya, misalnya bisa menyebabkan adanya sel-sel kanker yang menjadi aktif, sehingga nanti di dalam tubuhmu itu suatu saat akan mudah terpicu sehingga bisa membelah dengan sangat cepat menjadi kanker sel-selnya. Seperti itu. Itu hanya gara-gara orang tuamu itu perokok. Selain itu, misalnya kalian sendiri ketika mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, nah itu juga bisa membuat mutasi genetik pada DNA kalian. Maka kalian itu diharapkan untuk berhati-hati dalam makan, kemudian pokoknya intinya apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu harapannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kan kita makan itu kan sebenarnya ingin memberikan asupan yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan mengkonsumsi yang sebenarnya di dalam tubuh kita itu menjadi sampah seperti itu. Kalau di dalam tubuh kita menjadi sampah itu percuma. Ya kalau cuma sampah aja. Kalau bisa membuat mutasi genetik sehingga nanti kalaupun bukan kamu yang mengalami atau menerima akibatnya, tetapi anakmu atau cucumu yang menerima akibatnya, itu kan berarti dosa yang diturunkan seperti itu dalam tanda petik seperti itu. Oke, semoga ini bisa kamu pahami sehingga kamu bisa memperbaiki ya pola makan, pola hidup kalian. Oke, makanlah makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuhmu, bukan apa yang kamu inginkan. Yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Nah, ini seperti yang tadi Ibu sampaikan, ini adalah materi yang terakhir tentang DNA ya. Oke, coba perhatikan, ini ada struktur dari DNA ya. Struktur DNA itu terdiri dari
ini apa namanya, nukleotida ya. Nah, DNA itu apa sih? DNA itu adalah makromolekul ya. Makro itu gede ya, berarti makromolekul yang tersusun oleh nukleotida sebagai molekul dasar ya yang membawa sifat gen tadi. Jadi nukleotida itu apa? Nukleotida itu terdiri dari gula pentosa pada DNA, gugus fosfat dan basa nitrogen. Nah, ini disebut sebagai nukleotida. Nah, DNA itu berarti nukleotida yang saling berikatan membentuk suatu ikatan double helix. Seperti itu. Ya. Oke. Kita perhatikan pada DNA ini adalah fosfat. Fosfat sudah ngerti ya, ada P fosfat. Kemudian ini adalah gula deoksiribosa, maka disebut deoksiribonukleik asid. Nah, karena gulanya gula deoksiribosa. Gula deoksiribosa itu perbedaannya di atom C nomor 2, di sini tidak ada oksigen. Ya, ini enggak ada, hanya H aja. Maka gula deoksiribosa. Kemudian di sini ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu ada basa purin, ada basa pirimidin. Basa purin ada adenin guanin, pirimidin ada sitosin timin. Nih ya, bentuknya seperti ini. Adenin selalu berikatan dengan sitosin atau timin. Guanin selalu dengan sitosin timin. Guanin tidak berikatan dengan adenin, begitu pula adenin tidak berikatan dengan guanin. Atau sitosin tidak berikatan dengan timin atau timin dengan sitosin. Ini tidak. Kenapa? Coba perhatikan gambar ini. Ini timin, ini sitosin, ini adenin, ini guanin. Guanin ini memiliki 2 cincin, adenin 2 cincin, timin 1, sitosin 1. Kalau guanin dengan adenin, bayangkan kamu punya tangga. Kalau membuat tangga, pasti anak tangga itu akan dibuat sama ya panjangnya. Nah, maka di sini DNA itu kan strukturnya double helix ya. Gambarannya seperti ini kan. Nih, seperti ini gambarannya. Maka di sini untuk basa nitrogennya harus sama, maka tidak mungkin adenin dengan guanin atau timin dengan sitosin, tetapi adenin dengan sitosin atau timin, guanin dengan timin atau sitosin atau sebaliknya. Seperti itu. Oke, ini gula deoksiribosanya tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, ini basa nitrogennya tadi juga sudah ya. Ini penjelasan lebih lengkapnya. Tadi ini nukleotidanya ya. Jadi 4 jenis nukleotida. Ininya sama, ini ya, sama. Gulanya sama. Yang berbeda hanya pada ini, basa nitrogennya. Maka DNA itu tersusun dari 4 jenis nukleotida. Kalau 4 jenis nukleotida artinya yang berbeda hanya pada basa nitrogennya. Ya. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini pita rantai DNA itu mempunyai posisi antiparalel, ya, artinya polimer dari deoksiribosa dengan fosfat ini berjalan 3553 seperti ini. Nah, perhatikan nih, ini 5, 3, ini 3 ke 5 gitu ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa DNA itu tersusun dari 4 jenis nukleotida. Bukan berarti nukleotidanya itu 4, ini 1, 2, 3, 4, udah ini saja enggak. Tetapi itu bisa acak. Maksudnya di sini itu bisa T dengan A, terus nanti ini T dengan A, lagi T dengan A atau A dengan T, G dengan C, C dengan G, C dengan G, G dengan dan seterusnya ya. Maksud dari 4 nukleotida itu penyusunnya itu hanya 4 itu.
ya. Tetapi 4 itu bisa susunannya bermacam-macam, maksudnya pasang ininya ya, bisa TA, kemudian AT, GC, CG, dan seterusnya, seperti itu. Itu terserah ininya ya, maksudnya DNA-nya ya, karena setiap DNA kan macam-macam. Setiap satu kromosom itu kan bisa ribuan ya, ribuan bahkan jutaan pasangan nukleotida. Maka ya terserah ininya nanti pasangan basa nitrogennya seperti apa gitu ya, susunannya juga itu. Nah, tetapi dari DNA itu, selain tadi ada kekhasan pada pasangan ini basa nitrogen, nah ternyata dia juga bentuknya antiparalel. Artinya yang paling luar itu, kalau di sini adalah yang paling luar itu atom C nomor 5, maka yang di sebelah sini adalah atom C nomor 3. 5, 3 ini menandakan atom C dari gula pentosanya yang paling luar itu mana. Kamu bisa bayangkan, kalau sebelah sini sama dengan ini, nanti tangganya itu nggak akan sejajar ya, tidak bagus nanti itu ya. Maka eh, ini siapa namanya, gula dan juga fosfat ini sebagai tempat melekatnya basa nitrogen itu bentuknya anti paralel itu. Nah, kemudian kalau sudah paham di situ, kita lihat lagi kembali ke basa nitrogen. Di basa nitrogennya eh, ikatan antara timin adenin atau adenin timin itu memiliki 2 ikatan hidrogen. Purin pirimidin atau pirimidin purin itu memiliki 3 ikatan hidrogen. Nah, ini diingat-ingat ya. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya ya, kalau tadi ini tentang DNA, struktur dari DNA, sekarang DNA itu bisa mengalami yang namanya replikasi ya. Apa itu replikasi DNA? Berarti kalau replikasi itu kan menggandakan ya, menggandakan diri. DNA bisa mengalami penggandaan. Nah, kenapa DNA itu bisa mengganda? Ya kan kalau misalnya melakukan apa namanya, pembelahan sel ya, melakukan pembelahan sel, maka DNA-nya harus membelah. Maka tadi ya hubungannya dengan kromosomnya menjadi semakin tebal karena terjadi pembelahan pada DNA-nya. Nah, untuk replikasi DNA itu ada 3 teori ya, 3 teori. Nah, nanti bisa kamu baca sendiri ya untuk teorinya seperti apa. Tetapi yang teruji itu adalah teori semi konservatif yang seperti ini. Nah, coba perhatikan dulu ya. Oke. Ini ada gambaran dari replikasi DNA. Nah, silakan perhatikan. Yang pertama, ini enzim helikase ya, ini kan DNA ya, tadi yang double helix. Dia kan terdiri dari 2 ini kan, dua bagian tadi ya. Nih, 2 bagian yang ini ya. Nih. Oke. Kemudian kita lihat untuk replikasinya. Enzim helikase membuka ikatan untai ganda induk. Ya, ini induknya. Warna biru tua itu sebagai induknya, ya, dua-duanya sebagai induk karena nanti masing-masing akan membentuk DNA yang baru. Kemudian yang kedua, ini ada suatu molekul protein yang dia bisa mengikat untai tunggal ya. Jadi ketika dia sudah dibuka, ini kan kayak membuka resleting gitu ya. Helikasenya kan membuka resleting.
Nah, kemudian supaya dia tetap stabil, di sini ada protein yang bisa mengikat ya, sehingga nanti tetap stabil meskipun dibuka. Seperti itu. Nah, kemudian nih yang seterusnya itu, oh ini yang ketiga di sini nih ya, ini ada DNA polimerase ya, DNA polimerase. Ini kalau kamu perhatikan di sini, ini akan ada atau terbentuk DNA yang baru yang warnanya adalah biru muda. Nah, DNA yang terbentuk ini disebut sebagai DNA anakan. Seperti itu. Ya. Kemudian bisa diperhatikan di sini. Ini. Nah, ini kan ada enzim namanya enzim primerase ya. Enzim primerase ini fungsinya adalah untuk mengawali sintesis primer ya. Nah, untuk membentuk ini lagi, apa sih namanya? Ini kan ada fragmen-fragmen Okazaki ya. Fragmen Okazaki ini. Nah, nanti ada enzim yang nanti akan membantu mensintesis DNA. Nah, kalau diperhatikan di sini ya, di sini nanti DNA polimerase itu akan melengkapi sintesis dari fragmen Okazaki yang ada di sini. Nah, ketika nanti mencapai RNA primer pada fragmen sebelumnya, DNA polimerasenya akan terlepas, kemudian menambahkan nukleotida DNA ya. Nah, dari ujung yang berbeda seperti ini. Oke. Kemudian di sini ini ya. Di sini ini ada DNA polimerase harusnya. Nah, ini DNA polimerase, ini juga ada DNA polimerase tetapi jenisnya berbeda. DNA polimerase yang di sini ini bisa menghilangkan RNA primer yang tadi dibentuk ya. Kemudian diganti dengan nukleotida dari DNA. Nah, ditambahkan satu persatu dari ujung 3 nih ya. Kemudian ini nanti kan menjadi DNA seutuhnya. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ini ada DNA ligase. DNA ligase ini menyambungkan ujung 3 dengan fragmen Okazaki, kemudian menuju ke ini bagian ujung 5 dari fragmen Okazaki lainnya. Jadi ini nyambung-nyambungin gitu ya ligasenya. Oke, dari sini nanti akan terbentuk 2 DNA. Yang pertama ini berarti ini DNA baru yang pertama, ini adalah DNA baru yang kedua. Dari satu DNA bisa membentuk 2 DNA yang sama dengan ininya sama ya, maksudnya karena dia itu replikasi penggandaan, maka nanti antara satu dan 2 ini sama gitu. Baik dari basa nitrogennya itu semuanya sama karena mengganda sama ya, pembelahan sel. Karena kalau pembelahan sel itu yang autosom itu kan nanti sel yang satu dengan sel yang lainnya itu sama ya, sama persis seperti itu. Baik, kemudian itu tentang DNA. Mudah-mudahan kamu bisa memahami ya, kalian bisa memahami. Kemudian ini yang terakhir itu tentang RNA. Nah, RNA dengan DNA itu mirip tetapi sedikit berbeda. Kalau DNA double helix, kalau RNA itu single helix. Ada 3 jenis ya, RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. Untuk RNA nanti sebenarnya kan susunannya hampir sama ya, terdiri dari ini 1 fosfat, ini fosfat, ini gula. Nah, gulanya berbeda ya,
Atom C nomor 2-nya ada O, ada oksigen, maka disebut gula ribosa, dan juga ada satu basa nitrogen. Ini. Jadi fosfat, gula ribosa, basa nitrogen. Berarti hanya terdiri dari nukleotida satu ya, maksudnya dari 4 nukleotida itu, tetapi tidak membuat pasangannya, hanya satu rantai tunggal, tidak ganda itu. Oke, kemudian ini perbedaan dari DNA dan RNA. Dilihat dari gulanya ya, gula dan basa nitrogennya aja berbeda. Nah, untuk basa nitrogennya itu yang berbeda hanya timin diganti dengan urasil kalau RNA. RNA itu timin tidak ada. Kemudian letaknya ini bisa dilihat ya, kelas 11 ini pasti sudah pernah diberitahu. Kemudian kadar tetap, tidak tetap. Artinya tetap ini dia tidak bisa, DNA itu tidak bisa banyak ya, ini kecuali pada pembelahan sel pun kan nanti tetap kembali ke semula sama. Kalau RNA itu tidak tetap, tidak tetapnya artinya kan ini bisa ketika nanti terjadi sintesis protein itu bisa RNA bisa memperbanyak, maksudnya bisa menjadi banyak gitu ya, karena kan ada RNA transfer, RNA duta, RNA ribosom. Ini masing-masing nanti akan membantu dalam sintesis protein. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan pelajari di bagian sintesis protein. Baik, untuk materi genetik cukup, materinya sebenarnya hanya sedikit dan lumayan ini ya, maksudnya tidak terlalu susah seperti ketika kalian belajar tentang metabolisme. Harapannya meskipun ini panjang sekali videonya sampai dengan 50 menit sekian, 50 sekian menit, tetapi semoga bisa membantu kalian dan kalian tidak bosan untuk belajar ya. Terima kasih, semoga membantu. Salam sehat selalu.